Awal masuknya kolonisasi di Belitang tahun 1936 sampai 1942. Kolonisasi pertama di Sumatera Selatan atau Keresidenan Palembang Rit. Terdapat di Lintang, terletak di daerah Pasemah atau Basemah. Kolonisasi ini didirikan pada tahun 1919, akan tetapi usaha untuk membangunnya menemui kegagalan, sehingga dalam tahun 1922 terpaksa ditutup dan para kolonis atau pioner penduduk baru dikirim kembali ke Jawa. Kolonisasi atau permukiman kedua ialah yang disebut kolonisasi kampung, terletak di daerah Onderneming atau Pagar Alam. Permukiman baru dibangun oleh bekas buruh Onderneming, perusahaan perkebunan teh yang sudah habis kontraknya. Tiap keluarga mendapat sebidang tanah dan sebuah rumah kecil atau sederhana dari perusahaan. Mereka bebas mengerjakan dan mengolah lahan yang didapat. Akan tetapi, warga diwajibkan dalam waktu panen kopi 1/4 per bulan bekerja untuk perusahaan perkebunan kopi dengan gaji standar perusahaan. Dalam tahun 1929, jumlah penduduk pada kolonisasi kampung di Onderneming Pagar Alam yang tercatat sebanyak 214 orang. Onderneming atau perusahaan perkebunan menunjuk seorang pensiun sarsan yang berasal dari suku Ambon sebagai kepala desa. Baru pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda memulai kolonisasi baru di Keresidenan Palembang atau Sumatera Selatan Rit, yang lebih terprogram dengan ditempatkan sebanyak 250 keluarga yang terdiri dari 800 jiwa berasal dari daerah istimewa Yogyakarta di Belitang yang terletak di sebelah timur kota Martapura atau Kabupaten Oku Timur saat ini. Dilanjutkan pada tahun 1938 memindahkan 550 keluarga atau 2052 jiwa asal daerah istimewa Yogyakarta. Permukiman baru di Ondervedeling, Komering Ulu diberi nama Belitang. Ini merupakan marga termuda di antara marga-marga yang ada di saat ini. Kolonisasi ini diperkirakan akan menampung sebanyak 30.000. Hal ini didapat dari rincian rencana Tuan Vickers yang merupakan pejabat divisi Departemen Administrasi Dalam Negeri dan Komisi Kolonisasi yang sedang dia pelajari. Rencana ini akan terus berkembang sampai pelaksanaan kolonisasi di Belitang berlangsung. Area kolonisasi di Belitang merupakan wilayah yang luas dan dapat menampung para pemukim baru dengan cara berkelompok. Sesuai dengan keadaan wilayah yang masih hutan lebat, maka diperlukan pembukaan lahan berlanjut untuk pelaksanaan sebuah kolonisasi. Kebijakan kolonisasi. Peraturan merupakan hal yang mendasar yang harus ditaati bersama untuk menciptakan sebuah kedisiplinan. Dalam pelaksanaan kolonisasi di Belitang juga tidak bisa lepas dari sebuah peraturan-peraturannya. Hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan para calon kolonis maupun pemukim baru yang sudah sampai di Belitang. Peraturan ini merupakan langkah dari sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur jalannya kolonisasi di Belitang. Kebijakan kolonisasi dibuat untuk meminimalisir sebuah kejadian merugikan baik bagi pemerintah Hindia Belanda, penduduk pribumi maupun pemukim baru di Jawa. Kebijakan diterapkan ketika kolonis masih di Pulau Jawa dan ketika sudah sampai di tempat tujuan. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pilih petani asli, non-petani adalah beban bagi kolonisasi dan membahayakan keberhasilannya. 2. Pilih orang yang kuat secara fisik, hanya mereka yang tahan menghadapi kesulitan merintis. 3. Pilih orang muda, dengan mengambilnya seorang mengurangi peningkatan populasi di masa depan di Jawa. 4. Pilih keluarga. Keluarga adalah
Fondasi perdamaian dan ketertiban di koloni. 5. Jangan memilih keluarga dengan banyak anak kecil. Anggota yang bekerja di keluarga tidak dapat memikul beban itu pada awalnya. 6. Jangan memilih mantan buruh perkebunan. Dalam 90% dari semua kasus mereka adalah penyebab ketidakpuasan di koloni. 7. Jangan biarkan apa yang disebut perkawinan penjajahan. Mereka adalah sumber keresahan dalam koloni. 8. Jangan menerima ibu hamil. Pemukim perintis membutuhkan bantuan penuh dari istri selama tahun pertama. 9. Jangan menerima bujangan. Cepat atau lambat mereka akan terlibat istri orang lain. 10. Izinkan desa atau kampung untuk bermigrasi secara keseluruhan. Dengan mudahnya, yang pertama, 9 perintah dapat diabaikan. Perkembangan kolonisasi di Belitung tahun 1936 sampai 1942. Pada A. Bidang ekonomi di Belitung tahun 1936 sampai 1942. Pada hakikatnya, wilayah di Belitung merupakan salah satu lumbung padi atau beras yang potensial di Provinsi Sumatera Selatan, karena menjadi daerah penyumbang beras terbanyak di provinsi. Kolonisasi di Belitung memberikan dampak tersendiri, terutama dari segi mata pencarian. Bercocok tanam menjadi keahlian tersendiri dari awal adanya kolonisasi ini berlangsung. Perkebunan kacang tanah palawija sebagai tanaman pengganti juga ada. Tanaman utama yang akan dibudidayakan di kolonisasi Belitung yaitu padi, dengan keunggulan tanah yang baik dan pemasukan air yang melimpah karena dekat dengan Sungai Belitung dan Maca, membuat tanaman pada di Belitung selalu subur. Di sisi lain, peran perekonomian di kolonisasi Belitung tidak hanya berfokus ke sawah atau tanaman padi saja, melainkan juga tanaman pengganti atau tanaman kedua sebagai antisipasi jika musim perubahan di sepanjang tahunnya. Tanaman ini biasa dibudidayakan setelah masa panen padi dengan harapan supaya lahan sawah tidak terbengkalai begitu saja. B. Bidang pendidikan di Belitung tahun 1936 sampai 1942. Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Masa kolonisasi di wilayah Belitung, bidang pendidikan tidak terlepas dari hasil politik etis yang dilaksanakan Hindia Belanda. Pendidikan di kolonisasi Belitung ada satu sekolah yang terletak di desa Sidomulyo. Sekolah ini memiliki 3 kelas dan berjumlah 121 jiwa. Rinciannya yaitu 30 siswi perempuan dan 91 siswa laki-laki. Sedangkan untuk tenaga guru didatangkan langsung dari Jawa. Guru yang mengajar di kolonisasi Belitung mendapatkan sebidang tanah. Tanaman seperempat bahu atau 1 bahu sama dengan 0,8 hektar. Gaji guru jika seorang asisten guru yaitu sebesar 11 gulden, dan jika kepala sekolah mendapat 30 gulden.